Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Budiani, sang ilustrator. Saya Pengadil, sang animator. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi pengalaman kita sebagai murid homeschool Tunas Bangsa bekerja sama dengan Citra Alam dan RKP Academy dalam pembuatan serial video animasi edukasi. Nah, gimana sih Kak proses pembuatan animasi itu? Nah, jadi awalnya yang paling penting dalam proses penggambaran ilustrasi video animasi ini adalah storyboard atau papan cerita. Jadi, awalnya saya harus menggambar sketsa kasar atau step by step dari naskah yang sudah diberikan oleh supervisor naskahnya. Jadi, saya harus memilah-milah adegannya dan kemudian membaginya. Dan saya gambarkan per adegannya itu seperti apa nantinya. Dan apabila storyboard ini sudah disetujui oleh sang supervisor naskah, maka akan melanjutkan ke penggambarannya. Karena ini kan video animasi edukasi, dan tentunya penting dong untuk memiliki karakter di dalamnya, kan? Jadi tahap lanjutnya itu adalah desain karakternya. Ada dua karakter yang menjadi maskot di video animasi ini loh. Yang pertama ada Citra dan Alam. Citra ini adalah karakter perempuan yang memiliki ciri khas berupa kalung pinus. Sedangkan Alam adalah karakter lelakinya yang memiliki ciri khas menggunakan bandana batik. Nah, yang mendesain karakter ini tuh rekan ilustrator saya yang namanya Esa. Nah kan jadi kan sih saya nggak bertugas mendesain karakter kan. Sebenarnya tugas utama saya itu tuh ada di pembuatan storyboard dan penggambaran background. Jadi sebenarnya selain menggambarkan atau menyusun storyboard, saya juga bertugas untuk menggambar latar belakang yang digunakan pada video animasi edukasi ini. Nah, latar belakang ini tuh cukup penting kalau menurut saya dalam pembuatan video animasi ini, karena video animasi edukasi ini itu mereka banyak lintas zamannya kan. Tentunya itu perlu penggambaran latar yang spesifik dan akurat agar para penonton itu bisa tahu bagaimana kondisi pada zaman itu. Oleh karena itu, saya perlu mengumpulkan referensi-referensi agar tidak keliru dan bisa menggambarkan zaman itu dengan tepat dan akurat. Selain menggambar background juga, saya menggambar objek-objek seperti keramik, atau totem, atau patung, dan lain-lainnya. Apabila penggambaran background dan karakter sudah rangkum, maka yang terakhir harus saya lakukan adalah memastikan agar karakter ini menyatu atau ngeblend dengan latar belakangnya. Jadi, sebagai penanggung jawab di bidang background, biasanya saya memberikan arahan pada rekan ilustrator saya untuk membuat karakternya ini menyatu dengan backgroundnya agar tidak menabrak gitu, dari segi warna, komposisi, dan lain-lain. Ya, singkatnya seperti itulah pekerjaan saya sebagai ilustrator di serial animasi edukasi ini. Nah, setelah proses ilustrasi selesai, saatnya saya untuk menghidupkan ilustrasi yang telah dibuat oleh Kak Amalia dan rekannya dengan menganimasikannya. Aduh, pakai apa sih animasinya? Saya menggunakan software Adobe After Effects untuk membuat animasinya. Dan hal pertama yang akan saya lakukan itu adalah memilah file-file yang dikasih oleh Kak Amalia menjadi dua, yaitu file storyboard dan file gambar finalnya. Nah, saya itu nggak langsung menganimasikan semua scene dalam satu project, tapi saya menganimasikan scene per scene. Dan biasanya itu saya lebih suka animasiin scene-scene yang gampang dulu. Setelah itu baru scene-scene yang susah. Nah, hal yang akan saya perhatikan saat menganimasikan satu scene itu adalah arahan awal dari storyboard artist atau Kak Amalia untuk bagaimana elemen-elemen dalam satu scene itu harus dianimasikan. Dan kemudian saya akan mengembangkan arahan awal tersebut dengan ide-ide saya sendiri dan kemudian mengeksekusinya. Nah, hal yang paling saya otak-atik di dalam panel After Effects itu adalah posisi, skala, dan juga opacity. Posisi untuk memindahkan satu elemen dari titik satu ke titik yang lainnya, kemudian skala untuk membuat elemen itu kecil atau besar, dan juga opacity untuk menentukan transparansi dari satu elemen. Nah, dengan tiga prinsip basic tersebut, saya bisa mengembangkannya dengan menggabungkan dan mencampur prinsip-prinsip tersebut. Saya juga menerapkan efek 3D space untuk membuat kesan depth of field. Dan dengan itu, saya bisa menerapkan prinsip camera movement atau pergerakan kamera, contohnya seperti dolly in dan dolly out. Dan setelah saya selesai menganimasikan semua scene, saya akan menggabungkan scene-scene tersebut menjadi satu kesatuan video dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro. Dan kemudian saya juga menambahkan efek-efek tambahan seperti camera shake dan juga transisi dari satu scene ke scene lainnya. Kemudian saya akan menyerahkan file video animasi yang sudah jadi kepada teman saya sebagai audio design artist. Dan dia itu tugasnya nanti akan menambahkan efek-efek suara ke dalam video animasi ini. Jadi animasi ini itu terkesan lebih hidup. Pada zaman Majapahit,
tanah liat dijadikan bahan untuk membuat gerabah boneka sebagai bekal kubur. Bekas-bekas boneka gerabah ini banyak ditemukan di pusat kota Majapahit, Trowulan. Patung terakota Majapahit ada yang berbentuk pemain musik, penari, orang menunggang kuda, dan menunggang gajah. Tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin banyak diabadikan dalam bentuk patung kepala, patung kecil, atau action figure. Zaman yang pertama adalah tanah liat di zaman prasejarah. Sebagaimana tuanya zaman di mana manusia belajar mengenal api dan cara menggunakannya, begitu juga manusia mengenal keramik dan bagaimana cara memanfaatkannya. Selesai deh. Syarat juga buat teman-teman kita yang ada di Homeschool Tunas Bangsa. Iya bener banget, jadi terima kasih juga untuk teman-teman di Homeschool Tunas Bangsa yang sudah ikut berkontribusi dalam pembuatan video ini di berbagai aspek lainnya, kayak dari pengisi suaranya, pemeriksaan efek, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.